lawan umurnya. Berikan salam-salam sekali lagi dong buat Lisa. Kau baik Tuhan, Kau setia, Kau luar biasa. You're my everything. You're my everything. Reason I see. Yes, you are. You've taken me under your wings, and closer to you I brought me. 'Cause my life, my life's in your hands. My heart beats in your perfect love. My lips shall praise you, adore you, and lifting my love I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing. My heart offers the deepest of honor and worship. Amazing. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita sekali kita pada hari ini boleh memasuki minggu pertama Advent Natal kita di 27 November. Hari ini merupakan minggu Advent pertama dan kita akan menyalakan satu lilin ungu. Ini adalah lilin pengharapan. Advent adalah waktu untuk menanti dan berharap. Kita menantikan hari ketika kita merayakan kembali kelahiran Yesus. Kita berharap agar semua orang datang, mengenal dan menyembah Allah. Ketika kita melihat pada lilin yang pertama, kita mengingat janji Allah. Allah berjanji mengirimkan juru selamat untuk semua orang. Pada pembacaan kitab, kita akan mendengarkan apa yang dituliskan Nabi Yesaya mengenai Allah. Allah memenuhi janji-janjinya kepada orang-orang yang dikasihinya, karena Allah adalah kasih. Allah membawa damai. Ini memberikan kita pengharapan. Kita menantikan datangnya waktu di mana segalanya adil. Ketika dunia damai dan semua orang diperlakukan dengan baik. Yesaya 2 ayat 1-5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan.
Iya, kembali saya menyapa jemaat sekalian. Shalom Bapak Ibu semuanya. Iya, selamat datang di ibadah GMI Gandesaret Minggu 27 November 2022, di mana seperti yang sudah kita ketahui kalau hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent pertama menjelang Hari Raya Natal. Sebelum kita memulai ibadah lebih lanjut, saya akan mengingatkan kembali kepada jemaat beberapa tata tertib selama ibadah berlangsung. Terutama untuk tata tertib ibadah bagi jemaat yang ada di tempat atau on-site, pastikan selama ibadah berlangsung jemaat selalu memakai masker, lalu terlebih menjaga jarak supaya tidak berkerumun dan diharapkan untuk tidak keluar masuk ruang ibadah dan tentunya bisa menyiapkan hati untuk beribadah. Lalu juga untuk jemaat yang mungkin sudah mengikuti dalam live Zoom, pastikan jemaat selama ibadah boleh memute mic. Dan juga selama kita bernyanyi menyembah Tuhan, jemaat di rumah juga boleh mengeluarkan suara, kita sama-sama bernyanyi. Lalu diharapkan juga video tetap menyala supaya kita di sini juga bisa merasa beribadah bersama-sama dengan jemaat yang ada di Zoom. Tentunya berpakaian rapi dan sopan, bisa mengikuti ibadah secara utuh dari awal sampai akhir dan bisa menggunakan ruangan yang nyaman tentunya dan terlebih bisa menyiapkan hati untuk beribadah. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Mari jemaat kita mau siapkan hati dan waktu terbaik kita untuk beribadah. Sebelum itu jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Kasih Tuhan begitu indah dan tak terselami di hidup kita. Mari dengan rendah hati dan rendah diri kita datang untuk menyembah dan meninggikan namanya. Kita mau angkat pujian berikut bersama. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Pengorbanan
pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidupku ku mau. Sekali lagi katakan seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Benar Tuhan, biarlah pujian yang indah ini boleh menjadi kerinduan hati kami bersama, bahwa sampai akhir hayat nanti kami mau terus memberikan hidup kami untuk Tuhan. Kami mau mendedikasikan hidup kami untuk Tuhan. Bapak, terlebih hari ini kami sungguh bersuka cita. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberikan tubuh yang lengkap, bahkan kami bisa datang kembali beribadah bersama dengan saudara-saudara kami. Dan kami juga terlebih pasti rindu Tuhan untuk bisa merasakan hadirat Tuhan terlebih lagi di dalam ibadah ini. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan itu boleh berasal dari kedalaman hati kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, Tuhan yang selalu berjalan di depan kami. Bapak, saat ini kami mau undang Roh Kudus untuk boleh hadir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami. Biar Roh Kudus yang boleh memimpin dari awal hingga akhirnya. Terlebih juga biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin pengabaran firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami juga rindu Tuhan, sepulang kami dari tempat ini kami bisa menerima berkat dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan atau bersiap-siap untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang boleh sertai mereka yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan yang sembuhkan. Bahkan mereka yang sedang lemah iman, mereka yang sedang malas, tibakan mereka Tuhan minggu depan kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jemaat, sebelum kita lanjut ke pujian berikutnya, saya mau tanya dulu nih. Di sini adakah jemaat yang sedang merasa sedih atau kecewa hari ini? Ada? Mungkin sedih kecewanya karena negara jagoannya mungkin kalah di FIFA kemarin. Ada? Ada nonton bola? Iya. Kalau mungkin ada yang sedih dan kecewa ya Bapak Ibu, kita bisa tanggalkan dulu sejenak hari ini. Karena bersama dengan Tuhan kita nggak akan kalah, amin. Sebab Dialah sumber kemenangan kita. Mari bersama kita memuji namanya. Meminta semuanya
semangat yang luar biasa. Kita mau bernyanyi lagi buat Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan semangat kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, buatan penuh kemuliaan, satu
dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengakui iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, hidup yang kita jalani saat ini sepenuhnya milik Tuhan semata. Amin. Untuk itu lewat pujian berikut, biarlah dengan kesungguhan hati kita mau serahkan hidup, masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan terjadi, yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita naikkan pujian berikut sebelum kita masuk ke dalam penguraian firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala
Boleh mengenalmu dan dipakai olehmu adalah sebuah anugerah ya Tuhan. Maka biarlah kami yang hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah ini boleh bertumbuh dalam mengenalmu dan juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon tolonglah kami untuk hati kami boleh Tuhan bantu untuk boleh dipersiapkan menjadi satu tanah yang subur, sehingga benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan tumbuh berbuah. Karena dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dikatakan dengan jelas, hanya tanah yang baik yang menjadi tempat di mana benih itu bisa tumbuh. Tanah yang berbatu, tanah yang semak duri dan di pinggir jalan, tidak akan menjadi tempat yang baik untuk benih itu bisa tumbuh. Firman-Mu adalah benih, hati kami adalah tanah. Maka biarlah ketika firman-Mu yang adalah benih itu, Tuhan Engkau mau tanam dalam hati kami. Tolong Tuhan untuk kami dibantu oleh Tuhan bisa mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Sehingga ketika kami selesai dari ibadah ini, benih firman Tuhan boleh tertanam dengan baik di dalam hati kami dan kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah, memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu terbatas, biarlah Tuhan juga tolong di dalam keterbatasannya boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga baik yang mengkhotbahkan maupun yang mendengar firman boleh pulang sama-sama diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti secara online ya. Bapak Ibu, kita mau merenungkan tema orang Samaria yang baik hati dari kebenaran firman Tuhan dari 2 perikop. Saya akan ajak kita membahasnya dari 2 perikop ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mari kita membukanya tentu saja dari kisah orang Samaria yang baik hati dari Lukas pasal yang ke-10. Kita buka Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-10. Ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Satu lagi kita akan buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Diberkatilah kita yang bukan cuma membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu doa yang sangat terkenal di dalam kekristenan itu adalah doa dari seorang yang bernama Fransiskus dari Assisi. Lord, make me an instrument of thy peace. Tuhan, jadikanlah aku alat pendamaian-Mu. Di mana ada kebencian, biar kutaburkan kasih. Di mana ada luka, biar kutaburkan pengampunan. Di mana ada perselisihan, biar kutaburkan pendamaian. Di mana ada kebimbangan, biar kutaburkan iman. Di mana ada keputusasaan, biar kutaburkan pengharapan. Di mana ada kesedihan, biar kutaburkan sukacita. Ya Tuhanku, karuniakan kepadaku untuk tidak mencari penghiburan, melainkan memberi penghiburan. Untuk tidak mencari dimengerti orang lain, melainkan mengerti orang lain. Untuk tidak mencari dikasihi orang lain, melainkan mengasihi orang lain. Karena dalam memberi, aku menerima. Dalam mengampuni, aku diampuni. Dalam mati, aku dibangkitkan kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu doa yang menunjukkan dengan jelas seorang yang mengerti sekali hidupnya di dalam Tuhan. Untuk apa ia dihadirkan Tuhan, ia dipilih Tuhan, ia diselamatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dipanggil bukan sekedar untuk menikmati berkat, dipanggil bukan sekedar untuk menikmati keselamatan, melainkan apa? Melainkan juga harus menjadi pemberi berkat, pembawa kebaikan di mana dia berada.
Maka untuk menjadi pembawa kebaikan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya enggak muluk-muluk. Kalau kita lihat dari doa Fransiskus Assisi ya, enggak muluk-muluk. Enggak perlu nunggu jadi kaya dulu untuk jadi pembawa kebaikan, menjadi pemberi berkat. Enggak perlu nunggu kaya, enggak perlu nunggu hebat dulu, enggak perlu nunggu sehat dulu, enggak perlu nunggu nantilah aku dewasa dulu. Gak perlu nunggu aku jadi tenang dulu. Aku jadi lebih baik dulu. Gak perlu nunggu aku jadi sempurna dulu. Sesederhana apa yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan. Dan gak perlu spektakuler. Doain orang sakit sembuh. Buat mujizat. Lumpuh berjalan, buta melihat. Bangkitkan orang mati. Kalau mau sumbang uang itu harus dalam jumlah besar. Gak perlu yang spektakuler. Sesederhana apa yang bisa kita kerjakan dan sesederhana apa yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat, menyatakan kebaikan. Tuhan Yesus itu memaparkan begitu sederhana dalam Matius pasal 25 ayat 35, 36, ayat 40. Begitu sederhana. Di mana di dalam firman itu dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Di mana aku seorang asing, kamu memberi aku pakaian. Di mana ketika aku nggak ada pakaian, kamu memberi aku pakaian, Di mana aku seorang asing, kamu itu memberi akan aku tumpangan. Di mana aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Di mana ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Begitupun ketika aku terpenjara, kamu datang mengunjungi aku. Hanya sesederhana. Memberi orang makan, memberi orang minum. Dan orang-orang seperti ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai orang-orang kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara, maka dalam Lukas 10, 25, 37 yang tadi kita baca. Gambaran dari apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Itulah sebenarnya yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan sebagai orang Kristen. Dan ironi sekali ketika di dalam kisah ini di mana dikatakan ada seorang yang jalan ya, seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko dan dia jatuh ke tangan penyamun yang sepertinya ini penyamun sangat kejam sekali, bukan merampoknya habis-habisan, tetapi dia dianiaya sampai dikatakan apa? Setengah mati. Setengah mati. Ini situasi yang sangat-sangat tidak enak. Situasi yang sangat mengerikan bagi orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa melawan. Dia pasrah. Dikatakan kalau sampai tidak ada yang tolong, itu artinya kondisinya dia sudah benar-benar ya setengah mati. Gak bisa lagi membela dirinya, mengobati dirinya, menolong dirinya. Dia harus ditolong. Tetapi ironi sekali. Ketika diambil contoh, ada seorang imam yang lewat. Kita tahu gambaran imam. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan seorang Lewi lewat. Kita tahu siapa itu Lewi. Tetapi kemudian ada contoh lagi orang Samaria yang lewat. Tetapi dari ketiga contoh ini, yang menolong itu siapa? Orang Samaria. Bapak Ibu tahu nggak orang Samaria? Orang Samaria ini orang yang sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini dianggap apa? Najis karena mereka tidak murni lagi, tidak murni Yahudi. Mereka telah mengalami kawin campur sehingga bisa dikatakan apa? Derajat mereka itu rendah di mata orang Yahudi.
Mereka ini bukan cuma musuh, tetapi dianggap sebagai orang yang hina, orang yang rendah bagi bangsa Yahudi. Namun orang yang dianggap najis, orang yang dianggap tidak murni ini, orang yang ditolak oleh orang Yahudi ini, tetapi memiliki pemahaman tentang sesama yang lebih baik. Perbuatan kasihnya lebih nyata, hati mereka lebih mulia, lebih menghormati Allah, lebih mengasihi sesama. Dan kisah ini muncul Bapak Ibu. Ya, kisah ini muncul dari akibat seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Dengan pertanyaan, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus mengubah diskusi teologis ini, datang untuk mencobai dengan sebuah diskusi teologis. Dan Tuhan Yesus tahu dan mengubah menjadi sebuah refleksi. Ya, menjadi sebuah refleksi hidup. Seorang yang katanya punya Tuhan, dalam hatinya hidupnya harus seperti apa? Saya memberi penekanannya ini di sini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan kupas sedetail mungkin ya terkait dengan pencobaan ini, terkait dengan niat orang ahli Taurat ini. Tapi saya lebih menekankan kepada refleksinya ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan Yesus itu kemudian mengubah diskusi ini menjadi sebuah diskusi teologis yang bukan bicara doktrin, tetapi lebih menuju kepada apa? Aplikasinya. Maka Tuhan Yesus membawa mereka itu untuk merenungkan hukum Taurat, kan? Dan tidak mendalami hukum Taurat itu seperti apa. Apakah yang kamu baca di sana? Kemudian orang ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini adalah prinsip hidup umat pilihan. Prinsip hidup yang harus diterapkan oleh orang-orang Yahudi. Untuk mereka yang mengaku mempercayai Tuhan dan menghormati Tuhan serta mengasihi Tuhan, tidaklah bisa, tidaklah boleh untuk tidak mengasihi sesamanya, apalagi mengabaikan. Jadi kalau cinta Tuhan, maka cinta sesama. Bapak Ibu Saudara, ada satu quotes mengatakan seperti ini. Mungkin kita bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan. Tetapi tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Kalau kita bilang kita punya Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak kasihi sesama, ini gambaran yang disebutkan dalam Alkitab begitu banyak sebutannya. Disebut sebagai orang munafik, palsu, jahat, bohong. Dan inilah yang Tuhan Yesus mau bongkar di dalam hidup ahli Taurat. Maka gambaran kisah seorang Samaria yang baik hati itu menjadi ilustrasi Tuhan Yesus untuk menyadarkan ahli Taurat ini sebenarnya tentang kemunafikannya, tentang niat jahatnya. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya ketika Tuhan Yesus mengangkat kisah orang Samaria yang murah hati ini kisah nyata, ini bukan perumpamaan biasa. Banyak penafsir mengatakan ini kisah yang benar-benar terjadi, yang pada waktu itu Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus lihat, dan Tuhan Yesus itu benar-benar bersama muridnya melihat bagaimana orang Samaria ini menyatakan kasihnya, menyatakan kebaikannya. Jadi ini bukan fiksi. Ini bukan sekedar sebuah dongeng atau sebuah perumpamaan yang tidak terjadi. Ini real sekali. Ini real sekali. Dan di mata Tuhan Yesus itu melihat bagaimana seorang imam lewat. Seorang imam yang dikatakan apa? Harusnya orang ini mengerti nilai-nilai kesalehan yang harus dipraktekkan
bukan sekedar diajarkan. Kemudian orang Lewi. Lewi ini dipanggil, dipersiapkan untuk melayani Tuhan dan umat Tuhan. Orang yang juga harusnya mengerti nilai-nilai agama. Nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kesalehan. Tetapi ironis sekali apa yang terjadi. Dikatakan kedua orang ini tidak menerapkan apa yang mereka mengerti. Hukum Taurat yang mereka pelajari selama ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Menjadi sebuah praktek yang kosong. Tetapi justru seorang Samaria yang menjadi musuh mereka, yang mereka benci, yang mereka anggap najis, yang mereka anggap hina, mereka anggap rendah. Justru orang inilah yang menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan di dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Sebenarnya orang yang jatuh ke tangan penyamun ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang Yahudi. Itu bukan orang Samaria. Dia adalah orang Yahudi. Sesama yang sangat dekat sekali, satu etnis dengan imam dan orang Lewi. Tetapi justru apa yang terjadi? Orang yang mereka remehkan, orang yang mereka rendahkan, orang yang dianggap musuh ini yang nolong. Orang Yahudi yang jatuh ke dalam tangan penyamun ini. Dan kenapa disebut murah hati, disebut baik? Karena nggak nanggung-nanggung Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mungkin sakit, ada orang yang mungkin kena COVID, ya, ada orang yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Banyak orang Kristen, wah prihatin, bagus sih prihatin. Aku doain ya, hanya sebatas sampai doa saja, tidak lebih dari itu. Kebanyakan orang Kristen seperti itu. Saya bersyukur beberapa waktu lalu saya sempat kena COVID sama istri gitu ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian itu bantu kami. Karena nggak bisa keluar beli makanan, nggak bisa melakukan apapun, dan mereka support. Seneng sih. Yang seneng bukan bantuannya sebenarnya. Yang saya sangat bersyukur adalah hati mereka. Dan nggak pernah diminta, kami nggak pernah pikir, kami sudah pesan gitu ya, apa yang kami bisa lakukan, pesan makan. Tetapi kemudian mereka dengan inisiatif sendiri mengatakan, contoh, kamu lagi sakit nggak perlu masak, nggak perlu repot-repot. Kamu fokus pada penyembuhanmu saja. Kami sudah ada gilirannya. Hari ini siapa, hari ini siapa. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah sebenarnya yang Tuhan mau. Dari anak-anak Tuhan. Menyatakan kebaikan karena Tuhan. Bukan karena mereka baik, tetapi karena Tuhan disenangkan di sana. Dan orang Samaria ini ketika dia dikatakan baik Bapak Ibu Saudara. Kebaikannya ini bukan sekedar sebuah kebaikan. Dia tolong, dia rawat, dia keluar uang. Jadi dia ini pedagang sebenarnya. Sepertinya dia ini pedagang, mau tujuannya bisnis, cilaka ketemu orang seperti ini. Akhirnya perjalanan bisnisnya itu terganggu. Bukan hanya dia rugi waktu, tetapi dia juga sepertinya apa? Rugi uang. Rugi perhatian. Karena dibilang, kalau dibelanjakan lebih dari yang aku kasih, dicariin penginapan lagi. Kasih tahu kepadaku. Nanti aku ganti. Artinya apa? Setelah selesai, dia nggak biarkan begitu saja. Dia masih ada niat nanti mau balik lihat keadaannya sepertinya.
Maka tidaklah salah kalau Tuhan kemudian menyebutkan dia sebagai orang yang baik. Sebagai orang yang baik. Dan ilustrasi ini sebenarnya diangkat Tuhan Yesus untuk menyindir ahli Taurat ini. Karena ahli Taurat bersama orang-orang Farisi, imam-imam kepala, itu sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Apa yang salah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika dia menyembuhkan orang, ketika dia melakukan kebaikan. Gak ada yang salah, tetapi kenapa mereka membenci Tuhan Yesus? Karena popularitas mereka terganggu. Sepertinya apa? Mata pencaharian mereka pun terganggu. Maka ilustrasi dari orang Samaria yang murah hati ini sepertinya apa? Menyindir, menampar kepada si ahli Taurat. Dan semua orang Yahudi yang mungkin mendengarkan kisah itu pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, ada satu quotes dari seorang yang non-Kristen mengatakan seperti ini. Biarlah mereka yang mempercakapkan kasih. Tetapi kita yang akan menunjukkannya pada mereka. Ini sindiran yang pedas terhadap orang Kristen. Dari mereka yang tidak mengenal Allah. Biarkan orang Kristen itu mempercakapkan kasih, tapi kita yang akan menunjukkannya kepada mereka. Ini satu sindiran yang menusuk sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa muncul kalimat seperti itu? Karena banyak contoh dilihat. Orang Kristen hanya sanggup sampai untuk mempercakapkan kasih. Sedikit sekali yang bisa melanjutkan sampai mempraktekkan kasih. Maka Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu kebenaran hari ini. Kita belajar satu kebenaran yang saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, kita bisa sama-sama belajar mempraktekkan kasih, mempraktekkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, dalam iman Kristen, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ternyata perbuatan baik itu penting sekali. Penting sekali. Pentingnya perbuatan baik bagi kita yang mengaku percaya Tuhan, bagi kita yang mengaku mengasihi Tuhan, bagi kita yang sudah diselamatkan, bagi kita yang mengaku sebagai umat pilihan. Kita harus bisa mempraktekkan kebaikan ini. Kenapa penting? Ada satu quotes mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kebaikan ini bahasa yang dapat dilihat orang buta dan suara yang bisa didengar orang tuli. Paham maksudnya ya? Kebaikan itu bahasa yang bisa dilihat orang buta. Orang buta nggak bisa melihat. Tapi ketika ada perlakuan baik sama dia bisa tahu. Ini benar-benar baik. Sama dengan orang tuli. Orang tuli itu nggak bisa mendengar tentang suara kebaikan. Tetapi dia bisa merasakan tindakan kebaikan. Beberapa firman Tuhan juga menekankan akan hal ini. Di dalam Matius pasal yang kelima Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 2 Timotius ayat 3, pasal 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Dikatakan apa? Diperlengkapi. Untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan diajarkan bukan untuk knowledge. Bukan hanya untuk memuaskan diri. Tetapi untuk dipraktekkan dalam perbuatan baik. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12.
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam iman Kristen, perbuatan baik itu sangat penting untuk dipraktekkan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik itu menjadi sebuah buah, menjadi sebuah wujud pertobatan, menjadi sebuah wujud pertumbuhan dari kehidupan iman kita. Tanpa perbuatan baik, tanpa tindakan baik, tindakan iman. Yakobus pasal yang kedua itu mengatakan apa? Kosong. Iman tanpa perbuatan itu mati, kosong. Tidak berguna. Bapak Ibu Saudara ingat ya, perbuatan baik hari ini penting bukan sekedar untuk bisa memuliakan Bapa di sorga. Perbuatan baik dari iman Kristen hari ini penting untuk kemajuan gereja juga. Jadi bukan sekedar untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi Tuhan juga mau memakai perbuatan baik ini untuk memajukan gereja. Harus kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa maju tidaknya sebuah gereja itu sangat dipengaruhi oleh sikap perbuatan perilaku dari umat Tuhan di dalam gereja itu. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam dunia bisnis itu ada yang istilahnya customer referral. Customer referral. Kalau kita belajar ilmu ekonomi ini ada nih. Jadi customer referral ini artinya apa? Customer yang dibawa masuk ke dalam satu usaha gitu ya, customer yang untuk menjadi orang yang mengkonsumsi barang milik kita, yang didapat bukan dari promosi kita lewat televisi, lewat iklan, tidak, tetapi yang iklan dari mulut ke mulut, yang diceritakan, oh di sana itu loh ada makanan enak, oh di sana itu murah. Jadi promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Kan ada moto ya. Kalau kita buka restoran atau rumah makan gitu ya, atau buka usaha apapun, Anda puas, beritahu teman. Anda nggak puas, beritahu kami. Jangan kasih tahu orang lain. Beritahu kami biar kami bisa perbaiki. Kalau kamu puas, kasih tahu orang lain. Pelanggan itu tidak selalu benar, tapi dia selalu penting. Bapak Ibu Saudara, prinsip yang sama sebenarnya dalam kita bergereja. Kalau jemaat Tuhan mengalami hadirnya Tuhan, mengalami pemulihan di dalam rumah Tuhan, kita nggak perlu capek-capek penginjilan lagi. Mulut ini nggak bisa ditahan untuk bisa bersaksi memuliakan Tuhan dengan mengatakan aku ketemu Tuhan di rumah ini. Aku ketemu Tuhan di rumah Tuhan ini. Aku dipulihkan, aku diberkati di dalam rumah Tuhan ini. Sama halnya ketika kita mengalami keburukan di dalam rumah Tuhan ini. Hati-hati, ini pun bisa menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah yang tidak enak didengar di luar sana. Yang orang-orang akan mengatakan, jangan ke sono. Tetapi kalau ada baik, kamu ke sana. Majelisnya baik-baik, jemaatnya baik-baik. Aku sangat diperhatikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik itu penting. Jangan matikan perbuatan baik dalam gereja. Ada satu quotes yang mengatakan seperti ini.
matikan orang saleh, matikan orang baik dalam gereja, maka gereja akan menjadi tempat yang sangat mengerikan. Gereja akan menjadi seperti neraka. Gereja yang di dalamnya ada iri hati, ada egoisme, ada saling bersaing, saling benci, saling sikut, fitnah, ketidakdewasaan secara rohani, sembarangan dalam hidup, apalagi melayani. Bapak Ibu Saudara, kalau ini dipelihara, gereja itu berpotensi konflik, susah sekali untuk maju, susah sekali untuk berkembang, susah sekali untuk jadi kesaksian. Maka ketika kita baca tadi Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, itu berbicara tentang gereja mula-mula. Kita punya gambaran yang ideal sekali terhadap gereja mula-mula. Gereja yang sepertinya sempurna sekali. Ya, dari mulai pasal 2 nanti sampai pasal 5 kalau kita baca sepertinya gereja mula-mula itu, jemaat mula-mula itu indah sekali, sempurna sekali. Tetapi masuk ke pasal 6, kita menemukan ternyata ada konflik pada waktu itu. Di mana dikatakan apa? Muncul sungut-sungut. Dari siapa? Dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena apa? Karena perlakuan terhadap janda-janda mereka itu diabaikan. Perlakuan baiknya itu diabaikan. Dan ketika ini terjadi, dibiarkan enggak sama para rasul? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dengan cepat para rasul panggil semua pelayan. Diatasi masalah itu. Kenapa? Karena perbuatan tidak benar tidak boleh dibiarkan dalam gereja. Kalau dibiarkan, ini bisa berbahaya bagi gereja. Gereja tidak akan menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan dan jemaat diberkati. Gereja harus menjadi tempat Tuhan dimuliakan dan setiap orang yang datang itu diberkati. Dimuridkan, diubahkan. Maka para rasul tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Kemudian dilakukan apa? Dipilih 7 orang untuk menangani pelayanan diakonia yang hari itu dikatakan sedang bermasalah. Pilih 7 orang. Dan tidak sembarangan ketika memilih. Dikatakan apa? Orang-orang yang dipilih ini harus terkenal baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Kenapa dipilih orang-orang yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara, ketika rasul-rasul memilih orang seperti itu, bukan para rasul itu bertindak diskriminasi. Tidak. Melainkan mau mengajarkan bahwa dalam mengelola gereja nggak bisa sembarangan. Perbuatan baik itu tidak bisa dikerjakan juga sembarangan. Baiknya bukan seperti baik orang yang di luar sono. Baiknya harus baik di dalam Tuhan. Yang kedua, kehadiran gereja adalah untuk membawa perubahan, pemulihan, pertobatan, serta memuridkan orang berdosa untuk menjadi murid Yesus. Maka dipilih orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang saleh seperti itu ada urapan Tuhan. Ketika mereka berbuat baik, hadirat Tuhan itu turun menyertai, memberkati. Orang-orang yang dilayani diberkati. Berbeda dengan perbuatan baik orang-orang biasa. Karena hari ini dikatakan orang jahat pun bisa buat baik kepada temannya. Betul? Kepada keluarganya. Tetapi perbuatan baik yang diminta di sini bukan perbuatan baik yang sembarangan. Yang Tuhan boleh urapi dan memberkati orang, maka enggak sembarangan. Dipilih orang-orang saleh seperti itu. Yang kedua, hanya orang-orang saleh, hanya orang-orang rohani yang bisa memahami pentingnya hal-hal rohani dijaga dan dibangun. Ngomong hal-hal rohani, kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang tidak dewasa secara rohani. Kita malah diejek Bapak Ibu Saudara. Hari ini masih saleh, hari ini harus menjaga kekudusan. Malah dicibir. Yang ketiga, hanya orang-orang rohani yang di dalam melayani.
Dia tidak ada kepentingan. Dia tidak ada iri hati. Dia tidak ada sungut-sungut. Dia tidak ada kebencian. Dia tidak ada kemunafikan. Dia tidak ada persaingan. Dan dia tidak merasa lelah atau dia merasa letih kemudian meninggalkan pelayanan. Dia tidak merasa dirinya lebih hebat. Dia lakukan dengan rendah hati. Itu sebabnya para rasul itu memilih orang-orang seperti ini agar pemulihan boleh terjadi di jemaat mula-mula. Karena mereka ketika orang-orang seperti ini melayani, mereka penuh ketulusan, ada kasih persaudaraan, ada kerendahan hati, tidak munafik, tekun, mampu menghormati dan siap bayar harga. Hidup seperti inilah yang ditunjukkan oleh Stefanus dan kawan-kawannya itu, Bapak Ibu Saudara. Sebagai akibatnya apa dikatakan? Ayat yang ke-7 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 tadi ya. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin bertambah, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ketika berkat Tuhan nyata di dalam gereja, ketika kesalehan itu dibangun, ketika orang-orang diubahkan, ketika jemaat Tuhan ketemu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Kita nggak perlu capek-capek penginjilan. Tuhan akan menambahkan hari-hari di dalam gereja dengan orang-orang yang percaya. Karena mereka mengalami makanan rohani. Mereka diberkati Tuhan dalam rumah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. 7 orang yang dipilih menjadi pelayan. Di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Mampu untuk menjadikan gereja benar-benar mengalami satu kebangunan rohani. Dikatakan apa? Firman Tuhan itu sepertinya apa? Tidak bisa ditahan. Tersebar dengan sendirinya. Orang-orang percaya masuk itu sepertinya apa? Tidak bisa dibendung. Karena banyak orang haus akan Tuhan itu sepertinya apa? Ingin mengalami Tuhan. Sama halnya seperti orang Samaria yang murah hati, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya mencoba melakukan apa yang dia bisa lakukan. Dan orang dipulihkan dari perbuatannya. Tuhan disenangkan. Dilihat dari mana? Dari Tuhan Yesus yang senang sekali ketika menceritakan ilustrasi ini. Untuk mempertobatkan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, apakah kita rindu GMI Genesaret ini boleh menjadi gereja yang bisa membuat Tuhan disenangkan? Firman Tuhan makin tersebar, jumlah murid makin bertambah banyak, dan banyak orang boleh dipertobatkan dan menjadi percaya di dalam rumah ini. Apakah kita rindu? Sederhana Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendengar firman. Kita dimuridkan di dalam gereja ini. Praktekkan apa yang kita sudah dengar. Bangun perbuatan baik. Maka setiap kita akan melihat bagaimana gereja ini diubahkan oleh Tuhan. Memuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami punya banyak kelemahan dan keterbatasan.
Maka Tuhan tolong kami ketika kami beribadah, ketika kami melayani, ketika kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh diubahkan, biarlah kami boleh dipulihkan, agar kami bisa menjadi berkat Tuhan. Bisa menyatakan kebaikan Tuhan melalui perbuatan perkataan kami dengan benar, dengan tulus. Sehingga hidup kami bisa jadi kesaksian yang boleh memuliakan Tuhan dan memajukan gereja Tuhan. Tuhan, urapi umat-Mu yang ada di tempat ini dan setiap kami. Biarlah hidup kami bercahaya Tuhan. Boleh menerangi di sekitar kami dimanapun kami berada. Untuk orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, ketika hidup orang Kristen menjadi kesaksian, maka banyak orang akan diberkati. Banyak orang akan dibawa ke hadirat Tuhan untuk mereka boleh mengenal dan percaya kepada-Mu. Sehingga keberadaan gereja sekali lagi boleh menjadi saksi dan berkat yang boleh membawa kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, tolonglah gereja-Mu, demi nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih kepada Cuanto Pausan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat, sekarang kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dipersilahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 ada berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari jemaat, sambil memberi, kita mau sama-sama menyanyikan pujian berikut, Ku bersyukur padamu, oh Yesus. Padamu, oh Yesusku.
kalau hari ini kami boleh sama-sama datang dan juga mendengarkan firman-Mu. Sebentar juga kami sudah mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Biar kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Biar kiranya persembahan ini boleh dipakai lagi untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoksologi, dilanjutkan doa berkat oleh Bokso Anton dan diaminkan 3 kali. Doksologi. Sekalian, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Oke, sebentar kita akan masuk ke dalam warta jemaat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Contoh Pausan untuk penguraian firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu bagi jemaat, kembali diingatkan yang punya kerinduan untuk bisa terlibat dalam pelayanan di ibadah raya bisa mengisi form yang di-share melalui WhatsApp, atau mungkin juga Bapak Ibu sudah kenal ya dengan kemajelisan di sini, bisa hubungi mungkin Saudara Chandra atau juga mungkin kepada Saudara Dani ya. Lalu mungkin bagi jemaat di sini yang ingin mendaftarkan diri, mungkin ada anggota keluarganya yang ingin dibaptis dan bisa mendaftar dulu untuk mengikuti kelas katekisasi kepada Saudara Dani. Lalu juga kembali khususnya untuk Bapak Ibu jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara via Zoom, kami kembali mengajak Bapak Ibu untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami ibadah di ruang gereja ini hari Minggu jam 10. Sekarang sudah tanpa perlu isi pendaftaran ya, jadi jemaat yang sudah bisa berkenan untuk datang secara onsite, kami undang, kami harapkan untuk bisa datang hadir secara onsite. Lalu juga jemaat, kami juga kembali share terkait kebutuhan pelayanan di tempat ini, tentunya untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi, di mana saat ini dibutuhkan 2 unit LCD projector Epson dengan spek terlampir, dengan budget per unitnya itu sekitar 14 juta. Jadi kalau di sini ada jemaat yang mungkin terbeban, itu bisa mengisi atau mengambil amplop yang ada di depan yang bertuliskan PKLCD. Nah, ini berikut update per hari ini, berarti ya Bapak Ibu, dana yang sudah terkumpul sekitar 5,8 juta. Seperti itu. Oke, lalu juga kembali kami sounding lagi ke jemaat, di mana Majelis GMI Genesaret akan melangsungkan rapat kerja tahunan pada Minggu 4 Desember, berarti di minggu depan, di mana di sini kami kembali meminta jemaat mungkin bisa berpartisipasi, memberikan saran, masukan tentunya untuk peningkatan pelayanan kita bersama di tempat ini untuk di tahun berikutnya. Lalu ini ada Desember Series ya, beberapa tema ibadah umum untuk minggu depan, berarti tanggal 4 Desember.
2022 dengan tema Hatiku Bergembira Karena Allah dengan pembicara Bokso Anton. Dari majelis ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Oh, jemaat mengingatkan juga satu hal, mungkin tadi jemaat waktu masuk ke dalam di depan ada ngelihat kayak booth gitu ya. Itu bukan booth jualan ya Bapak Ibu, tapi itu kita sedang membuka Christmas Corner dalam rangka menyambut hari Natal. Jadi di Christmas Corner itu nanti Bapak Ibu bisa silahkan berkunjung karena di sana ada Hope Box, yaitu berisi kotak doa, di mana kalau Bapak Ibu sekalian mau menuliskan pokok doa, kita doakan bersama, silakan bisa ditulis, kertasnya ada di depan, nanti boleh dimasukkan ke dalam kotak tersebut, ya nantinya akan kita doakan bersama. Lalu juga ada snack yang tersedia Bapak Ibu di depan, lalu juga ada board, ada papan kosong yang dimana di situ Bapak Ibu juga bisa diharapkan menuliskan mungkin kata-kata bijak, kata-kata penguat gitu ya, kata-kata quotes yang nantinya bisa Bapak Ibu tulis dan akan ditempel sehingga diharapkan nanti tiap minggunya papan itu bisa terisi. Jadi setiap jemaat yang melihat ya kita harapkan juga bisa terberkati melalui adanya kata-kata bijak tersebut. Oke, kalau tidak ada pengumuman lagi, kalau gitu happy Sunday Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kudus hadirat-Mu.
kuasa